Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jose Gilang Makarion dari jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi dengan NIM 210512140036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari internet. Setelah lebih dari 3 dekade melakukan berbagai perkembangan, internet berhasil menjadi salah satu kesatuan gaya hidup yang hampir selalu dibutuhkan oleh manusia sehari-hari. Bahkan bisa kita katakan, internet saat ini sudah menjadi kebutuhan paling penting bagi kita semua. Kita tahu sendiri bahwa internet telah menjadi media bantu dalam mengerjakan hingga menghubungkan berbagai aktivitas manusia secara efektif, akurat, hingga efisien. Selain itu, konsep kerja internet adalah dengan menghubungkan berbagai jenis perangkat elektronik seperti komputer, laptop, maupun ponsel pintar dari pengguna ke dalam satu jaringan. Konsep ini berhasil menghubungkan pengguna di seluruh dunia untuk saling berinteraksi. Berkat konsep inilah sebutan online terciptakan yang bisa diartikan sebagai daring atau dalam jaringan. Internet dapat dianalogikan sebagai sebuah skema yang mengubah hampir semua gaya hidup masyarakat. Misalnya saja, seperti kebiasaan berkomunikasi hingga aktivitas pekerjaan. Internet telah mengubah cara orang untuk mendapatkan berita, memesan transportasi, serta makanan, membeli tiket, bahkan bekerja. Semua itu bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari. Kita akan masuk ke dalam topik kita yang pertama, yaitu awal mula dari internet. Berikut adalah internet dari tahun ke tahun, di mana dimulai dari tahun 1969, di mana internet pertama kali dicetuskan oleh para peneliti di Universitas California di Los Angeles. Lalu di tahun 1971, ada surat elektronik pertama yang dibikin oleh Ray Tomlinson. Lalu di tahun 1983, akhirnya internet berhasil berkembang hingga sampai ke komunikasi antar jaringan. Lalu di tahun 1990, akhirnya terlahirlah World Wide Web atau yang biasa disebut sebagai Triple W atau WWW yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee. Dan di tahun 2000, itulah mulai akhirnya tercipta jejaring-jejaring sosial dan perangkat-perangkat mobile yang terhubung dengan internet. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu di tahun 1900 di mana internet dicetuskan. Pada Oktober 1969, para peneliti di Universitas California di Los Angeles atau kita singkat UCLA berupaya mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Para peneliti ingin mencoba mengirimkan 3 huruf bunyi log atau log ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Sementara itu, komputer kedua nanti akan menambahkan 2 huruf lagi dalam bentuk yang sama, sehingga terjadi login. Kesuksesan pengiriman data yang dilakukan pada penelitian tersebut telah berhasil melahirkan sebuah proyek yang diberi nama Advanced Research Projects Agency Network atau disingkat sebagai ARPANET. ARPANET ini dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan Departemen Pertahanan di Amerika Serikat. Semenjak itu, sistem yang awalnya hanya digunakan untuk mengirimkan kode biner, semakin bertumbuh yang awalnya menghubungkan 4 komputer doang, saat ini hingga dalam kurun waktu 1 tahun, berhasil menghubungkan 13 komputer dalam satu jaringan. Hingga akhirnya tepat pada tahun 1981, ARPANET telah sukses menghubungkan sekitar 231 komputer. Kita lanjut ke topik kedua, yaitu surat elektronik pertama. Pada tahun 1971, seorang Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson untuk pertama kali mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET yang dicetuskanlah akhirnya simbol @ pada alamat surel hingga sekarang. Simbol @ ini sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Berikutnya ada komunikasi antar jaringan. Sebelumnya kita tahu bahwa 2 buah perangkat komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan. Perlu semacam protokol dengan wujud rangkaian tahapan
yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Tepat pada tahun 1970, Robert Kahn bersama Vinton Cerf mencoba mengembangkan TCP. TCP ini sendiri akan sangat memungkinkan dalam melakukan pertukaran data. Tentu saja bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tetapi pada jaringan yang berbeda sekalipun. Hingga saat ini penggunaan TCP masih digunakan oleh banyak perangkat. ARPANET sendiri berhasil melakukan adopsi tentang teknologi ini tepat pada 1 Januari 1983. Hal ini pada akhirnya juga memungkinkan hubungan dengan beberapa jaringan komputer lain, misalnya seperti universitas. Ditemukannya cara untuk menghubungkan antar jaringan ini dapat menjadi poin utama bahwa wujud internet yang kita kenal dimulai dari sini. Berikutnya ada lahirnya World Wide Web atau WWW. Setelah TCP berhasil dikembangkan untuk melakukan pertukaran data dengan jaringan yang berbeda, pada 12 Maret 1989, Tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk Lab Fisika CERN berhasil mencetuskan Triple W. Ia merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Tim Berners-Lee mengusulkan untuk dibuat sebuah sistem koneksi hypertext sekaligus pencarian menggunakan kata kunci. Sistem pencarian tersebut nantinya akan dihubungkan dengan berbagai informasi terkait yang disediakan oleh organisasi tersebut. Pada tahun 1990, Robert Cailliau dari Belgia datang untuk membantu tim Berners-Lee dalam melakukan mengembangkan usulannya. Lalu penemuan ini mengacu pada dua pilar yaitu bahasa pemrograman HTML untuk memungkinkan keberadaan website dan protokol pertukaran hypertext HTTP untuk memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Lalu kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu di tahun 2000, di mana jejaring sosial dan perangkat mobile akhirnya mulai bermunculan. Setelah mulai populer munculnya search engine, mulai memasuki abad ke-20, tepatnya tahun 2000, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini mulai diciptakan pada tahun 2003, dan setahun kemudian terciptalah Facebook yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg. Lalu di tahun 2007, Apple juga berhasil mengguncang dunia dengan inovasi yang diberi nama iPhone. iPhone sendiri memulai tren smartphone atau ponsel pintar yang kita kenal dan kita gunakan saat ini. Kemudian selama 10 tahun saja, layanan untuk mobile broadband telah meningkat pesat dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Lanjut ke perkembangan internet saat ini. Setelah mengetahui pengertian dan sejarah internet dan proses terbentuknya sampai sekarang, saat ini kita akan membahas mengenai perkembangan internet, di mana seiring berjalannya waktu, internet telah berkembang dan selalu mengalami perubahan yang lebih baik, mulai dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Apabila kita lihat dari segi cakupan, internet sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses pada wilayah tertentu. Mayoritas negara pun saling berlomba untuk memperluas jaringannya dengan mengandalkan satelitnya. Satelit ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Sementara itu, berdasarkan transmisi paket data yang digunakan saat ini, transmisi data dilakukan mengalami perkembangan yang sangat pesat daripada beberapa tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja karena adanya dukungan yang kuat oleh berbagai teknologi terbaru yang lebih modern sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Kemudian kita lihat dari segi kecepatan. Banyak industri yang melakukan inovasi pada generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, dan yang terbaru saat ini yaitu 5G. Internet 5G tentu saja bisa mulai digunakan oleh banyak orang apabila ada resource yang lebih lanjut dengan skala yang lebih besar bagi suatu negara. Contohnya seperti Amerika Serikat dan Cina yang saat ini mulai mencoba menggunakan internet dengan kecepatan 5G. Terakhir, perkembangan internet dapat dilihat dari segi penggunaannya. Pengembangan teknologi informasi hampir selalu mengalami perkembangan yang tidak pernah diprediksi. Pada akhirnya, ada banyak sekali perubahan yang terjadi, mulai dari informasi, kemudian komunikasi, bahkan juga perangkat yang digunakan.
Apabila di awal pengembangan internet digunakan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan riset militer, sekarang ini internet memiliki cakupan yang lebih besar, misalnya ke bidang pendidikan, sosial politik, budaya, militer, komunikasi, kesehatan, bisnis, dan lain-lain. Lalu, manfaat internet. Manfaat internet sendiri ada beberapa. Contohnya ada di bidang pendidikan, bidang bisnis, hiburan dan sosial, bidang informasi, dan juga bidang kesehatan. Kita bisa lihat di sini, di bidang pendidikan, para pengguna bisa mengakses berbagai macam informasi mengenai artikel, modul, pengetahuan umum, jurnal, dan masih banyak lagi. Untuk bidang bisnis sendiri, ada banyak sekali manfaat yang bisa digunakan untuk pembuatan suatu website misalnya. Terus juga untuk bisnis startup, e-commerce, iklan, dan juga jenis industri bisnis lainnya. Sedangkan untuk bidang hiburan dan sosial, generasi milenial saat ini menggunakan banyak sekali sosial media yang bertujuan untuk hiburan. Contohnya seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan masih banyak lagi. Lalu untuk bidang informasi, internet ini menyediakan berbagai informasi yang bisa kita lihat melalui perangkat elektronik. Contohnya seperti televisi, radio, lalu smartphone. Banyak sekali manfaat-manfaat dan informasi yang bisa kita dapatkan melalui internet. Dan di bidang yang terakhir ada bidang kesehatan, di mana banyak sekali jasa layanan dan pengobatan yang bisa kita dapatkan melalui online atau daring. Kita bisa mendapatkan berbagai kebutuhan hidup seperti resep, obat, gaya hidup sehat, serta rujukan dari rumah sakit dengan menggunakan media internet. Contohnya seperti aplikasi yang terkenal saat ini yaitu Halodoc, di mana itu sudah sangat membantu di bidang kesehatan melalui internet. Jadi sekian adalah pemaparan materi sedikit dari saya mengenai sejarah internet, mulai dari awal mualanya internet, lalu perkembangan internet seperti apa, dan manfaat-manfaat dari internet seperti apa. Jadi demikian adalah materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.